elimination point. Wow. Betul sekali, 19 elimination point yang sudah dikantongi oleh Victim di weekday kemarin. Tapi pastinya weekday hanyalah weekday ya. Ya. Karena poin penentu yang akan membawa mereka ke country finals atau grand finals pastinya dari Super Weekend. Jadi teman-teman sekalian, mari kita langsung saja menghadapi atau melihat, menonton game pertama kita dari Super Weekend hari pertama di minggu pertama. Ya, betul sekali. Tapi Kak Dona nampaknya kembali akan ada pergantian. Oh, gitu. Karena saya akan digantikan lagi oleh Bro Pasta kali Wah, ini yang akan oke menemani deh. Anda. Iya, jadi sama-sama geng Victim nih sama kita berdua ya. Jadi oke, Sanskuy dipersilahkan untuk bergantian kali ini ya dengan Bro Pasta. Yang dimana sekali lagi Pasta memberikan prediksi dia ke para kru itu dari tim yang mendapatkan winner chicken dinner selama 15 match bertanding selama 3 hari ini adalah Victim. Jadi kenapa Pasta Victim? Ya karena kalau menurut pendapat saya ya. Oh gitu, kenapa Enggak. menjadi beda? Ya kalau menurut gue emang Victim menjadi salah satu tim yang akan dipertimbangkan juga lah. Nggak hanya gue tapi mungkin akan terprediksi juga. Karena beberapa gameplay mereka yang sangat meyakinkan. Dan juga beberapa persiapan mereka juga. Terus ada Genfos juga yang sempat ngecun banget permainannya. Tapi kita masih belum bisa melihat yang benar-benar maksimal gitu dari Victimnya sendiri. Tapi gue masih ada harapan untuk Victim untuk meningkatkan permainan mereka dan Iya. kembali ke perform utamanya mereka. Iya, apalagi kita bisa bilang kemarin mungkin mereka baru starter aja gitu kan. Dan Betul. mereka bisa memaksimalkan di Super Weekend ini. Dan dengan begitu nampaknya Victim yang sedari tadi kita singgung terus-terusan ya. Karena flight path-nya itu tidak terlalu bagus untuk mereka menuju ke Yasnaya seperti biasa. Mereka nampaknya harus mencari vehicle terlebih dahulu ya di area drop zone mereka sekarang. Tapi mereka masih bisa santai-santai aja karena Apa tadi tuh? circle pertama yang sudah terbuka Pasta sangat baik untuk para player. Ya kemana tadi circle-nya? Ke tengah lagi berarti? Oke ke Tengah tengah walaupun lagi ya. condong ke kiri sedikit tapi benar-benar area land semua atau daratan semua. Iya tapi lihat bentrok terjadi antara Boom dan juga Victim melewati seorang Fajar tapi tidak tembakan dari Boom karena mungkin Boom belum melakukan looting ya. Belum Iya. ada apapun yang dilooting oleh Boom Esport, mereka hanya mengambil vehicle di sekitar rumah Kayaknya, 12 iya. dan di sekitar farm. Betul sekali karena lagi-lagi mereka tadi sih ya nampak ya dari flight path dari mereka terjun itu kan areanya mirip-mirip dan area rotasi mereka menuju ke daerah drop zone mereka yang sesungguhnya atau kampung halaman mereka sesungguhnya itu mirip-mirip juga gitu kan. Betul. Dan pastinya bisa menjadi pertemuan antara mereka berdua. Yes, dan kalau kita lihat dari tim lain ada Dewa United saat ini yang posisinya benar-benar nyaman untuk mereka. Tidak ada tim lain yang berusaha untuk menabrak compound mereka, drop zone awal mereka yaitu di arah Pochinki. Sementara Takaya yang masih melanjutkan rotasi dan juga Onyx yang melakukan scrapping area. Ini cukup dekat dengan area sekitar Gatka dan Alter Ego pun tidak mendapatkan gangguan. Tadi kalau nggak salah ada 2 tim yang menuju di Kepulauan SMB di mana Alter Ego mengambil bagian Sosnovkanya. Sementara NFT tadi kalau nggak salah yang langsung mengambil vehicle di bawahnya SMB dan menuju ke arah Novo. Betul sekali ya. Seperti biasa NDZZ teman-teman sekalian. Drop zone dari tim-tim Padat tersebut. banget, Don. Iya padat banget. Ternyata Victim nggak ini ya, nggak langsung ke Yasnaya ya mereka. Betul, kayaknya mereka ingin maksimalin scrapping areanya mereka dulu deh. Sambil nyari-nyari kendaraan supaya mereka bisa menuju ke area Yasnaya. Karena menurut Iya. gue masih worth it sih untuk mereka menuju ke Yasnaya. Yasnaya juga masih masuk untuk circle yang pertama. Jadi kalau mereka ingin menuju ke kota awal mereka untuk looting, untuk ngambil beberapa hal yang memang mereka butuhkan gitu. Yang harus diperhatikan adalah pergerakan-pergerakan yang nantinya akan ada surprise gitu. Mungkin mereka bisa ketemu sama Boom, atau betul. mungkin nanti bakal ada kontrol area dari Bonafide juga yang turun di arah Rozok dan juga daerah kekuasaan dari tim RRQ. Kali ini tidak ada zone, berarti Tidak ada. RRQ benar-benar menguasai apartemen dan juga schoolnya. Betul sekali. Pun begitu juga dengan Genesis Dogma ya. Mungkin kayaknya mereka nggak bakalan menghadapi gangguan-gangguan karena tidak adanya supply bank Betul. di sini juga. Terus daerah-daerah Georgiopol nampaknya juga kayak nggak bakal serame sedia kala seperti kemarin-kemarin gitu kan. Yang dimana ada 3-4 tim bisa ke arah Georgiopol gitu. Mengingat di sini nggak ada Maruzama juga. Di sini berarti nggak ada Nero, nggak ada supply bank, nggak
nggak ada Maruzama dan juga nggak ada Zone. Betul, tidak ada zone. Jadi harusnya daerah Gergopol itu hanya ada Aura, Onyx harusnya. Hanya ada 2 tim, harusnya ya. Cuma nggak tahu kalau nanti misalkan tiba-tiba mungkin game ini nggak turun di sana. Dan game kedua atau game ketiga nanti pokoknya di pertemuan Irengel yang berikutnya baru akan pada gontok-gontokan. Yap. Nggak ada yang tahu juga karena kita masih butuh memperhatikan lagi. Kira-kira apakah ada strategi yang berbeda untuk 16 tim yang saat ini ada di Super Weekend dengan apa yang mereka lakukan di babak weekdays kemarin. Kayaknya ada salah satu hal yang gue pikirkan tadi ya. Apa Kalau tuh? gue jadi Boom Esports, gue bakalan iseng banget. Gue kan sebenarnya lebih Emang lo orangnya iseng sih iya Don? iseng sih ya, betul. Ya, karena kan gue sebenarnya bisa ini loh, bisa hitung-hitungan. Oh sombong. Ya, terus gue Gua bisa bisa- cari duit sendiri. Terus apa lagi? Enggak, itu mah saya humble Bapak. Nggak perlu humble. dibilang-bilang ya. Gitu. Terus. Nah iya, gue kan bisa kayak mikir nih, oh iya kita kan duluan nih ke arah-arah mansion gitu-gitu kan. Terus kita udah looting duluan nih daripada victim yang tadi ketemu sama kita gitu kan. Potong rotasinya? Iya foto. Ada niat-niatan jahat Niat ya. jahat gue gitu sih sebenarnya kalau gue jadi boom ya. Tapi mengingat ini adalah super weekend, pastinya mereka nggak mau membuang-buang poin ya. Yang jadi keunggulan untuk 16 tim ini adalah mereka lebih dahulu untuk mendapatkan 15 match di Super Weekend ya. Gue balik lagi sih untuk membahas tentang 15 match yang dilewatkan untuk tim yang tidak lolos dari weekdays menuju babak Super Weekend-nya. 15 game loh. Itu rugi banget kalau kita ngitung poin stabil lah. Poin stabil kayak misal kisaran 6 sampai 10 poin untuk kestabilan tim tersebut dan mereka bisa mempertahankan kurang lebih di papan tengah leaderboard. Berarti kan bisa ngumpulin kira-kira 120 lah. Gede juga ya. Ya 120 tuh gede banget, 120 poin untuk 15 game yang dimainkan menurut gua harusnya bisa ngebuat tim itu ada di papan tengah. Harusnya ya, dan mungkin Atau stabil. di halaman pertama lah dari 16 besar. Iya, dan itu membuat mereka ya cukup aman sentosa untuk menuju ke Super Weekend kedua dan juga ketiga. Karena mengingat ini lagi-lagi ya, kita hanya ada 3 kali Super Weekend. Pastinya mereka agak-agak kewalahan nantinya kalau misalnya mereka mau membuang-buang poin tersebut. Tapi nampaknya Wow. ada pertemuan antara Void dan juga Bigetron Red Alien. Iya, dan tapi nggak jadi. iya, better langsung aja ngacir ya kali ini. Betul, ini kayaknya udah sering terjadi sih. Maksudnya kalau kita ngomongin antara Bigetron dan juga ngomongin Void, memang drop zone mereka tuh deket banget. Void yang mengambil daerah Milta, Milta. terus dari Bigetron yang scrapping di sekitar farm. Bahkan daerah kekuasaannya Bigetron bisa dibilang lebih luas dibandingkan Void. Tapi mereka selalu bertemu, malah ternyata yang bertemu duluan adalah Void dan juga tim NFT di mana Ramones. Ketika rotasi Ramonesnya lengah dan menjadi poin eliminasi pertama untuk tim Void. Licin yang mendapatkan first blood tadi ya. Oke, poin manis pastinya ya untuk Void. Dan ini nampaknya tim NFT benar-benar nggak nyangka timing rotasi yang mereka sudah bangun itu terlalu cepat karena di seberang sana masih ada Void gitu. Betul, itu apa ya, kalkulasi waktu rotasinya sih kayaknya yang agak sedikit miss dari Iya, NFT. karena- Karena resiko loh, lewat jembatan sebelah kanan itu antara dibegal sama Void atau dibegal sama Bigetron. Kalau sebelah kiri, kalau misalnya mau lewat ke sebelah kiri juga, kalau misalnya mereka nggak pas gitu waktu timing rotasinya, mereka juga bisa ketemu sama alter ego. Betul, jadi area mereka tuh bener-bener butuh banget waktu yang tepat untuk melakukan rotasi. Lolos dari Void yang ngebegal di jembatan kanan mungkin bisa langsung tabrak. Jadi begitu lolos dari jembatan langsung banting setir ke arah kiri lewatin bibir pantai. Tapi jangan lupa juga kalau Bigetron suka mengambil rumah pinggiran pantai yang kali ini ternyata tidak diamankan oleh Bigetron karena dilepas begitu saja dan diambil oleh tim Void. Dan wow, cicilan damage yang begitu besar. Tadi lumayan, 50% HP dari Embot hilang dan kali ini mobil yang bakal dikejar akan diselamatkan. Tapi ada burst tapping, ada Wow. burst shot yang dilakukan oleh seorang Yuhai. Ini dia ya strategi dari Bigetron Red Alien yang sedari tadi mungkin sudah mendengar vehicle yang dikendarai oleh Void juga menuju ke daerah mereka di daerah-daerah farm gitu kan. Mereka mau tarik mundur terlebih dahulu untuk bisa mengamankan spot. Selanjutnya mungkin nge-backstep ke arah Void juga. Ya, dan dari NFT yang lagi galau antara mereka nyebrang atau mereka bakal lewatin jalur lautnya. Iya. Ternyata mereka agak berpapasan dengan tim Alter Ego yang sudah mulai keluar dari SMB juga. Ini sama-sama memantau nih. Ya, Alter Ego pengen pilih jembatan sebelah kanan dengan mungkin prediksi mereka NFT udah rotasi duluan. Tapi ternyata malah mereka berpapasan di saat ini. Di mana ada Hazelnuts yang akan dikejar dari belakang. Ups, terlalu fokus ke arah belakang bahkan
tidak fokus untuk seorang Flippy tadi sempat menabrak sebuah pohon tapi untungnya tidak ada shoot yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Ini dia ya, dan hal ini tuh kayaknya baru gua lihat saat ini deh. Timing dari rotasi yang mereka bentuk terutama dari NFT, Void dan juga Alter Ego baru kali ini mereka ketemu nggak sih? Kayak agak-agak miss gitu di Super Weekend malahan. Iya, mungkin karena waktu di Super Weekend di Weekdays kemarin mereka nggak nargetin kayak oh kita harus motong rotasinya ini, kita harus motong rotasinya ini, nggak kayak gitu. Tapi yang mereka fokuskan gimana caranya mereka bisa lolos ke Super Weekend dulu. Nggak hanya Alter Ego dan juga NFT serta Void dan juga Bigetron tadi yang sudah mulai berpapasan. Bahkan Onyx di tengah rotasi mereka juga sudah mulai mendapatkan gangguan dari tim-tim yang sudah mendapatkan checkpoint yang mereka tentukan. Dan oh lagi-lagi kita ngelihat Bagi yang gancet. Aduh, oke untuk di bawah cadangan. Kuat juga ya. Cadangan dong. Iya, mentang-mentang ini 4x4 jadi kuat. Emang kerjanya kalau mobil-mobil kayak gini kan in real life tuh narik-narikin truk tuh. Oke. Iya, emang sekuat itu Pasta ya. Jadi itu tips and trick untuk kalian semuanya kalau ada yang nyangsang atau nyangkut. Tapi sepertinya Flippy dan juga Drone akan melewati 2 player dari tim Alter Ego ya, tapi tidak ada tembakan untuk saat ini Pasta. Betul, semuanya masih ingin mengatur tempo permainan mereka, nggak ingin rugi di menit ke-11 kali ini. Sementara kalau dari GD Gits, mereka sudah keluar dari arah Primorsk kali ini. Mereka sudah sedikit mendekat menuju ke arah Pochinki dan kayaknya mereka bakal menuju ke bagian Bukit Kentang. Tapi Victim bertemu dengan tim Aura di mana Jaden ternyata berhasil lolos karena ada 2 backup dari pemain Aura yang lainnya. Malah 1 pemain Victim yang tumbang terlebih dahulu dan Jaxi akan memberikan backup kembali. Misteri pun tumbang, 2 player dipulangkan ke lobby. 2 poin eliminasi menuju ke arah Aura. Wah itu cepet banget loh backup yang dilakukan oleh 2 player dari tim Aura ya Pasta. Benar-benar bisa membalikan keadaan untuk tim Aura sendiri. Betul. Gimana ini Pasta tim jagoan kita untuk bisa mendapatkan WWCD? Prediksi adalah sebuah prediksi. Betul. Game juga masih panjang, tenang saja. Dan jangan beranggapan bahwa tim yang kita prediksi adalah tim yang kita dukung. Itu hanyalah sebatas sebuah prediksi. Bukan berarti karena kita benar-benar kayak one sided jadinya. Gitu-gitu. Enggak. Karena prediksi itu biasanya adalah based on data, based on performance yang kemarin-kemarin kayak gimana gitu loh. Jadi kita mengolah seluruh data-data tersebut gitu kan, melakukan hipotesis. Melakukan penyebaran data, kuesioner. Agak ribet ya. Enggak cukup waktunya kayaknya untuk kita nyebarin kuesioner. Gimana kita akan menggabungkan 2 variabel yang akan kita uji. Betul sekali Bapak dosen. Jadi kuliah ya. Oke, kita lihat ada Victim yang menyisakan 2 pemain mereka kali ini. Harusnya dengan kehilangan 2 pemain dari Victim mereka bakal menurunkan tempo permainan mereka sih. Agak greedy kalau misalkan mereka tetap bermain agresif. Dengan 2 player saja yang tersisa harusnya mereka bakal super menurunkan tempo mereka. Tapi dari Onyx yang dari tadi rotasinya kepotong, kali ini mereka mengamankan bagian rumah roti. Di mana 2 rumah roti sudah diamankan oleh tim Onyx dan Keshi yang akan sedikit membuka jalan ke bagian atas. Sementara Bonafide sedang berpesta karena mereka baru aja mendapatkan sebuah supply box yang isinya nggak tahu apa weaponnya, tapi yang jelas sudah pasti akan ada satu set Robocop. Iya betul sekali ya, dan nampaknya mereka pun juga sudah cukup siap dan Auge di situ ya, yang dipegang oleh Ucup kali ini. Dan mereka pun juga tadi sempat mendengar pergerakan yang dibangun oleh tim Boom Esports, di mana tim Boom masih ada Ikiar di belakang sana ya, yang kalau misalnya dia lewat itu bisa aja di take down oleh Bonafide. Iya, dan circle-nya lihat ngebouncing ke bagian utara, masuk ke arah school. Dengan kondisi seperti ini, NRQ benar-benar diuntungkan banget. Dan NRQ setup mereka juga nggak semuanya berkumpul di arah apartemen. 2 pemain mereka atau bahkan 3 pemain ya, karena jumlahnya nggak terlalu terlihat dari mata gua. Dari arah minimapnya mungkin 3-1 sih. 1 di arah apartemen, Asa itu kalau nggak salah. Sementara 3 lainnya ada di bagian bukit seberangnya apartemen. Sementara dari Alter Ego yang sudah bergerak ke arah area open field, cukup dekat dengan area school, tapi mereka menuju ke checkpoint open fieldnya. Dan GD yang memutar kendaraan mereka karena jalur rotasi mereka dibalap oleh Void. Sudah terlihat juga ya tadi dengan sangat jelas dari tim Genesis Dogma Gates pergerakan yang dibangun oleh tim Void. Tapi nampaknya tim Void pun kali ini berpapasan oleh tim Bigetron Red Alien lagi-lagi ya. Walaupun tadi sempat berpisah di daerah farm dan juga Milta, kali ini mereka lagi-lagi bertemu dan nampaknya mereka kali ini mau engage
perang karena Zuxi sudah turun dari vehicle-nya dan sudah melihat seorang embot yang berada di dalam satu shack kecil di seberang sana ya. Walaupun masih berada di dalam, embot pun bakalan langsung aja di lock angle-nya dari seorang Zuxi. Iya, dan line up yang diturunkan sama Bigetron saat ini juga cukup unik. Tadi gue sempat bahas tapi sempat mau bahas tapi udah ke-skip sama yang lain. Tidak ada Ryzen yang bermain untuk di game kali ini, menurunkan Liquid dan juga Yuhai serta Tachibana yang bermain. Apakah akan ada beberapa gameplay yang berbeda dari Bigetron dengan line up mereka yang seperti ini? Karena gue yakin lah, seperti yang udah dibahas sama Doge, Agus, Odidiu dan juga Wolfie gitu. Mereka berpendapat bahwa keunggulan tim yang punya 5 player adalah mereka lebih punya banyak variasi gameplay yang akan diterapkan tergantung dengan line up seperti apa yang akhirnya diturunkan di match tersebut. Iya betul banget, apalagi ini kita kita baru ngelihat ini ya, line up seperti ini kali ini gitu. Betul, ya. Pas di kemarin, PMPL ya. Di PMPL kemarin itu cuman ada Ryzen Liquid hari pertama. Betul. Lalu hari kedua Ryzen Yuhai. Betul. Pasangan perak untuk di Pasangan Bigetron yang perak. barunya. Dan dari GD mereka sudah mulai bergerak kembali dan NFT pun bermain sabar karena proses mereka untuk masuk ke main island benar-benar butuh effort. Iya, benar-benar bertubi-tubi banget ya challenge yang harus dihadapi oleh tim NFT dan masih sekarang iya mereka mendapatkan beberapa tembakan dari arah kiri belakang mereka. Betul, ada tim juga yang sudah berada di bagian pinggir circle tadi untuk circle yang keempat. Ngebuat NFT dipaksa untuk memutar ke arah sebelah kanan. Dimana kalau mereka muter ke kanan harusnya bakal ketemuan nanti antara sama Bigetron atau ketemuan sama Void yang ada di jalur kanan juga. Tapi ternyata tim yang memotong rotasi dari NFT adalah tim Takai yang sudah mengamankan sebuah perbukitan dan ada beberapa kompon yang mereka punya kali ini. Dan lihat Lagi-lagi. terspot apa yang kita prediksi Don. Oh Ada my God. Spavel dan juga ada drone yang lewat di depan muka pemain-pemain Void. Bahkan mereka mau ke arah kanan pun ada yang berwarna hijau yang sudah ada di bagian sebuah rumah Spider-Man. Boom! Yes. Oh my Boom, God. boom, boom. Boom, boom, boom. Mantan mereka ya, mantan tim mereka kali Waduh, ini. Mereka bener sebelah juga. kiri pun juga ada tim Bigetron Red Alien, ingat. Ini udah ke sandwich banget sih pergerakan Iya. dari NFT. Bonyok banget. Ini gue gak yakin Flippy bakal diselamatkan. Karena drone dan juga Spavel sudah terlebih dahulu touchdown. Yap. Di tempat yang mungkin tidak mereka prediksi mereka akan ke sini. Tapi tempat yang terpaksa mereka hinggapi karena terlalu banyak tim-tim yang sudah mulai melakukan setup di bagian seperempat circle-nya. Yap, dan kali ini di sisi yang lainnya nampaknya dari arah barat circle kita sudah terjadi pertemuan antara Onyx dan juga Dewa United nampaknya, di mana Keshi sekarang dibiarkan bleeding out nampaknya ya, karena tadi sudah berhasil di knockdown oleh para player dari tim Dewa United. Tapi saat ini mereka pun akan mau lontar-lontaran granat terlebih dahulu ya, guna untuk bisa membuka momentum untuk bisa memenangkan war tersebut antara tim Onyx dan juga Dewa United. Iya, dan Nokiozora mendapatkan sebuah momentum tadi. Kalau kita ngomongin momentum, dia dapat momentum untuk mundur ke belakang, regroup lagi bersama dengan pemain-pemain DU yang lainnya. Dan Onyx yang gue suka setup mereka, ketika dua pemain terjebak, dua pemain lainnya menjaga di angle belakang. Menjadi support untuk menyelamatkan dua player lain yang sedang melakukan revive. Dan dari seorang Steve Boy sudah mulai memasak granatnya, ada flank ke arah sebelah kiri, mobil sudah mulai terdengar. Apakah akan ada respon shoot yang dilakukan oleh seorang Steve Boy? Belum ada tembakan pasti, tapi sandwich setup yang dilakukan sama Onyx benar-benar terbuka untuk mengepung posisi dari Dewa United saat ini. Iya, dan somehow tadi Keshi juga berhasil untuk diselamatkan ya. Dan kali ini nampaknya mereka mau membalikan keadaan karena lihat dihujanin granat terus-terusan. Dan kali ini mereka Ryzen. gak akan ragu, power punk dari arah sebelah kanan nampaknya mau mencari satu player dari tim Dewa United. Tapi dia harus hati-hati karena di seberang sana juga sudah ada musuh-musuh yang lainnya. Ryzen benar-benar sabar banget. Dan that's it, dia berhasil mendapatkan satu power punk dan langsung aja to the point. Tanpa belas kasih, langsung mengeliminasi power punk. Wow, begitu cepat dan sabar ternyata respon dari seorang Ryzen tadi untuk memulangkan satu pemain dari Onyx. Dan yang dilakukan sama Powerpunk sebenarnya udah bagus. Dia nge-setup smoke, membutakan view dari arah tim Takai, tapi tidak ada pengecekan ke arah high ground ya, sehingga dari DU berhasil mendapatkan satu pemain. Dan Nick akan ditinggalkan di arah belakang menjadi seorang support untuk menyelamatkan rotasi dari tim Onyx. Dan ini akan ngebuat Nick menjadi tumbal untuk rotasi dari Onyx. Keshi sudah berhasil masuk ke dalam zona dan Onyx kali ini hanya bertahan dengan dua player mereka. Sementara DU masih mendapatkan tekanan karena Onyx-nya lolos. Tiba-tiba mereka didatangi oleh sebuah pasukan banteng. Banteng ungu ya kali ini dari tim Takai. Tapi Ryzen pun
masih akan langsung aja bisa menok satu player dari tim Takae. Itu berhasil untuk menahan pergerakan dari Takae sesaat sebelum mereka merevive dan juga bisa kembali ke medan perang nampaknya ya. Dan granat pun memberikan damage yang benar-benar signifikan ke arah Kryzen. Tinggal Betul. 50% darah dari Kryzen. Ya, 50% HP-nya tercicil dengan nades yang dilemparkan oleh tim Takae. Onyx pun tidak bisa selamat ketika mereka sudah menumbalkan satu pemain mereka, Nick, di belakang. Tapi pemain-pemain yang diupayakan untuk masuk tidak maksimal untuk bertahan dan mendapatkan placement terbaik mereka. Sudah ada 1, 2, 3, 4 tim yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan kalau kita lihat kayaknya dari Red Aliens tadi berhasil memenangkan fight-nya ke arah tim Void, karena Void juga sudah dipulangkan. Sementara Boom, mereka sudah masuk ke bagian pinggir dari zona dengan split yang sudah mereka lakukan saat ini juga, Don. Betul sekali, dan nampaknya DU dan juga Takae juga akan beriringan ya Ini menuju jodoh ke dalam zona. Sementara itu kita akan juga melihat Aura beserta Victim kali ini 4 versus 2 situation nampaknya ya. Tapi Aura nggak mau gegabah karena mereka nggak tahu keadaan yang sebenarnya akan seperti apa ya. Mereka mau mengengage perang ini dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati. Betul, ini mereka ingin tabrak ke arah Victim. Mereka nggak pengen ada yang nge-backstep mereka ketika mereka maju ke arah play zone-nya. Lihat, 3 vehicle-nya benar-benar diparkir dengan rapi. Granat sudah mulai dilempar, Fajar pun dipaksa turun dari lantai 2. Jaden kembali ke bagian luar broken wall, tapi di pinggir zona udah mulai pecah antara Boom dan juga pemain dari Skyline. Granat sudah mulai diletupkan dan wow, 2 pemain bahkan 3 pemain dari Skyline terknockout, hanya menyisakan seorang Smith, the last man standing. 3 sudah dipulangkan ke arah lobby, 1 lawan 2, bukan jumlah yang bagus karena Smith hanya mempunyai 1 obstacle, tapi granat yang begitu perfect dari Smith. Wow! Wow, di end langsung pasta itu 2 player dari tim Boom. Sementara itu Iker juga sekarang dalam keadaan knockdown, hanya meninggalkan Ponbit seorang diri sebagai last man standing untuk tim Boom Esports. Dia harus membalikan keadaannya, sementara Ponbit pun juga mendapatkan damage dari arah belakang. Wah, gila, itu granat yang perfect banget dari seorang Smith. Wah, itu Last man standing tapi bisa memberikan hal yang benar-benar terbaik Ya. untuk Skylet dan bertahan hingga di top 11 sementara ini. Sementara kalau kita lihat dari Bigetron, mereka sudah belum masuk, sudah mulai bergerak tapi masih belum semuanya masuk untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. Karena ada Takai di sebelah kanan, melakukan split position 2-2 untuk Bigetron kali ini, dan Hades masih mengintip-ngintip manja dari bagian dalam smoke-nya. Iya, udah kelihatannya pergerakan dari Zuxi tadi, kepala suku kita. Hades pun masih sabar, tapi Bigetron Red Alien masih fokus ke arah Takai di bawah sana juga ya. Sekali lagi mereka melakukan speed dan mendapatkan 1 per 1 player dari tim 7 Takai. eliminasi. 7 poin eliminasi sudah dikantongi oleh tim Bigetron Red Alien tanpa kehilangan 1 player pun untuk mereka. Betul, bahkan fokus mereka nggak hanya ke arah Takai, tapi mereka juga berhasil mendapatkan beberapa pemain tadi dari Dewa United. Sebuah kontrol area yang begitu rapi dari Red Aliens untuk menit ke-22 kali ini. Ada granat yang dilemparkan menuju ke arah Yuhai, tapi Yuhai masih bisa bertahan karena ada Bonafide ternyata yang bakal memberikan distraction dan Yuhai pun tumbang. 1 knockout berhasil diamankan oleh Bonafide yang ada di belakang dari tim Bigetron, dan Zuxi juga ikut ditumbangkan karena tiba-tiba Tuyul sudah mulai memporak-porandakan setup dari Bigetron, hanya menyisakan Liquid, the last man standing untuk Red Aliens. Iya, Liquid pun kali ini harus merevive seorang Yuhai ya, supaya dia tidak tinggal sendirian untuk bisa membela tim Bigetron Red Alien mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi tim Bonafide nggak akan membiarkan hal tersebut terjadi karena mereka memberikan pressure demi pressure ke arah tim Bigetron Red Alien. Sementara itu Liquid pun langsung aja mau melontarkan granatnya nampaknya ke arah tim Bonafide. 1 per 1 juga di Ini bawah smoke sana. Di bawah sana sementara itu juga ada pertemuan antara Eagle 365 dan juga Victim. Betul, Victim masih perang karena masih menyisakan Genfos tadi dan juga Fajar yang masih belum bisa diamankan ternyata oleh tim Aura. Malah Aura yang dipulangkan ke arah lobby. Yep. Victim sudah mendapatkan 3 poin eliminasi, dan Liquid merangkak perlahan-lahan seperti yang dilakukan oleh para pemain Bonafide Ladies untuk di Irangel yang pertama tadi. Benar-benar sabar setup yang dilakukan oleh Bigetron saat ini, dan tembakan dari Fajar begitu menyakitkan, tapi distraction shoot yang tiba-tiba memulangkan Victim ke arah lobby. RRQ join the fight menjadi third party di waktu yang tidak tepat ketika Fajar sedang fokus ke bagian atas ke arah pemain-pemain yang ada di sebuah compound yang ada di atas atapnya. Bigetron masih bisa selamat dengan
Dua pemain mereka, lihat Zuxi dibiarkan merangkak. Ayo Zuxi, kamu kalau mau di-revive datanglah kepadaku, tapi akan dibiarkan bleeding out ternyata untuk seorang Zuxi. Hanya menyisakan Yuhai dan juga Liquid saat ini. Ya udah nggak sempat lagi tadi ya untuk di-revive Zuxi. Sementara itu Yuhai melihat pergerakan yang dilakukan oleh Ucup seorang diri dari tim Bonafide di arah atas sana. Betul, dan Yuhai pun tumbang karena Bonafide memiliki compound dan kontrol area mereka juga begitu bagus. Dengan defensive area yang begitu mepet ya, dengan dua rumah yang mereka punya. Dan kali ini granat sudah mulai dilempar dan Yuhai akan kembali mundur ke arah belakang menghindari predict nade yang sudah dilempar oleh pemain-pemain dari tim Bonafide. 4 tim tersisa di mana Bonafide dan juga RRQ yang paling diunggulkan karena mereka mempunyai squad yang masih lengkap. Betul, masih berempat ya. Sementara itu Yuhai lagi-lagi harus di-revive. Sabar. Masih sabar banget. 4 detik lagi untuk Yuhai bisa kembali ke medan perang. Sementara itu Ucup masih berada di genteng di sana. Masih belum bisa melihat dengan sangat jelas dua player yang tersisa dari tim Bigetron Rebellion. Betul, ini udah mulai mepet dengan circle yang ke-7 di menit ke-25. Dan lagi-lagi gerakan terpesona dari dua pemain BTR sudah mulai bergerak perlahan dan mendekati setup dari pemain-pemain Bonafide. Di mana Ucup juga masih melakukan lock angle karena dua pemain Bigetron gak pengen dilepas loh. Iya benar-benar ya, dan saat ini mereka bakalan langsung aja kembali ke medan perang. Ucup juga bisa di take down oleh seorang Liquid tadi ya. Langsung saja mereka juga langsung terlihat pergerakannya dari rekan-rekan yang lainnya dari tim Bonafide kali ini. Tapi mereka masih bisa bertahan dari tim Bigetron Rebellion. Betul, ini Bigetron masih bisa bertahan dan Eagle pun dari tadi belum ikut-ikutan perang. Dan akhirnya baru dibilang belum ikutan perang, akhirnya mereka perang bersama dengan tim RRQ. Di mana Peko pun dipulangkan ke arah lobby. Eagle berhasil menambah pun di poin eliminasi untuk tim mereka. Dan lihat Liquid berada di barisan paling depan, tapi Bonafide terdistract karena tiba-tiba Eagle juga melakukan push dari arah sebelah kiri. Liquid tumbang untuk yang kesekian kalinya. Ada respon yang begitu cepat dari Bonafide. Lihat Tuyul dan juga Nox, pergerakan mereka cepat banget. Ada sedikit granat yang dilempar, timingnya tapi tidak tepat. Masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari Bigetron dan itu dia. Bonafide berhasil memulangkan Red Aliens ke lobby. Hanya dengan dua pemain mereka yang tersisa. Ucup pun masih bertahan di bagian atas. Oke. Ini benar-benar ya, dari tadi terseok-seok banget perjalanan yang harus ditempuh oleh tim Bigetron Red Alien, tapi mereka bisa touchdown tadi di satu compound yang diduduki oleh tim Bonafide. Dan kali ini tersisa 3 tim saja, Bonafide, RRQ dan juga Eagle 365, yang dimana mereka semua balance dari segi playernya masing-masing karena masing-masing dari tim ini menyisakan 3 player saja. Yap, ini dengan kondisi yang berimbang 3 versus 3 untuk Bonafide, RRQ dan juga Eagle 365. Dari Eagle 365 pun terjebak. Posisi mereka berada di tengah-tengah antara Bonafide dan juga tim RRQ. Smoke begitu tebal sudah mulai di pop up, tapi lihat dari Ucup belum mempunyai angle shoot ke arah Eagle karena ada lekukan yang begitu bagus yang menyelamatkan posisi dari Eagle 365. Oke, ini juga akan menuju ke circle-circle akhir ya pastinya. Dan kita akan melihat, oh my god, Ucup pun di belakang sana, di atas sana benar-benar diberikan gempuran dari Eagle 365, tapi RRQ yang dari tadi melihat huru hara yang terjadi, mereka menjadi third party datang ke arah tim Eagle 365 dan langsung meratakan. Tim Eagle 365 hanya menyisakan Nuk seorang diri dari tim Bonafide yang langsung aja dicari kali ini dari tim RRQ, tapi tim RRQ lah yang pastinya bisa mendapatkan winner chicken dinner untuk game pertama kita di Erangel. Betul, mereka mendapatkan 10 poin eliminasi dan juga berhasil mendapatkan 15 poin placement dari WWCD. 25 total poin dikumpulkan oleh RRQ di game yang pertama, Super Weekend yang pertama. Congratulations untuk tim RRQ.